Diperlihatkan keadaan Kizaru yang dicengkram oleh Luffy dengan wujud gear kelima. Ekspresi Kizaru saat itu biasa saja dan sangat tenang. Saat itu Dr. Vegapunk memutuskan untuk melewati fase Fabirio bersama dengan Atlas dan juga Sanji. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan Bonnie dan juga mengubah perintah pasifista dengan chip otoritas. Dalam misinya, Vegapunk menggunakan kendaraannya yakni Vega Tank. Dia kemudian mengacu kepada Bonnie sebagai anak kecil. Dia berbicara seolah-olah Bonnie masih anak kecil. Sementara itu, Usopp, Nami, dan juga Addison tetap berada di ruang kendali. Kemudian yang lainnya ikut menjalankan tugas masing-masing, di mana Jinbe membawa semua barang-barang milik Dr. Vegapunk, lalu membawanya ke belakang pulau. Di sisi lain, Lilith menggunakan Frankie Shogun untuk membawa Thousand Sunny ke tempat yang sedang dituju oleh Jinbe. Beralih ke fase Fabirio, di sana Bonnie sedang berperang dengan angkatan laut. Sentomaru kemudian mencoba menyelamatkan Bonnie ketika dirinya terjatuh, dan setelah dia menabrak penghalang Egghead yang menyebabkan dirinya kemudian pingsan. Di sisi lain, Zoro sedang bertarung melawan Lucci. Di sini terjadi perdebatan hebat di mana Zoro mengatakan jika kekuatan kalian tidak akan bisa melawan sang kapten bajak laut topi jerami. Lucci mengatakan jika dirinya lah yang akan menghabisi Luffy dengan kekuatannya sendiri. Kembali kepada pertarungan antara Luffy dengan Kizaru. Luffy membuat Kizaru kewalahan dan membuat Kizaru terlempar ke arah laut. Setelah menyadari jika dirinya akan terjatuh ke laut, Kizaru kemudian secara spontan kembali menciptakan beberapa cloning dirinya dengan menggunakan cahaya. Cloningan milik Kizaru kemudian berhasil melukai Luffy dengan menggunakan pedang cahayanya. Luffy kemudian membalas serangan Kizaru dengan untuk menghancurkan semua cloning milik Kizaru. Ternyata dari semua klon tersebut, tidak ada tubuh asli Kizaru sama sekali. Kizaru ternyata kembali ke ruang kendali dan hendak menghabisi Dr. Vegapunk. Namun ternyata Vegapunk sudah pergi dari sana. Kizaru tahu jika Vegapunk ada di Vegapunk, dia kemudian akan menyerangnya dengan cahaya miliknya. Luffy yang mengikuti Vegapunk kemudian mengambil cahaya milik Kizaru tersebut lalu membaginya ke segala arah. Sementara itu, Vegapunk akhirnya tiba dengan selamat di fase Fabirio. Lalu Atlas mengesampingkan perintah Kizaru kepada para pasifista. Sementara itu, Saron sedang menatap dengan tatapan yang sangat mengancam. Kemudian semua pasifista mematuhi perintah Atlas dan kemudian menyerang marinir. Bonnie juga sedang melawan marinir. Bonnie kemudian menembakkan pistol ke arah marinir, sehingga membuat mereka kemudian berhalusinasi dengan kematian mereka masing-masing. Bonnie kemudian kembali melanjutkan pertarungan epiknya dengan melawan dua wakil laksamana sekaligus. Dia berhadapan dengan seorang pria berdagu panjang, dan yang satunya lagi adalah seorang wanita tua pemakan buah iblis Nori-Nori-Nomi. Wanita tua tersebut memiliki kekuatan yang memungkinkan dirinya untuk mengendari dan mengendalikan salah satu pasifista, sehingga Bonnie tidak mampu berbuat banyak untuk melawan mereka berdua. Tak lama, Sanji kemudian melompat ke Vega Tank 8 dan menyelamatkan Bani. Namun tiba-tiba terjadi hal aneh, di mana muncul lingkaran ajaib di tengah pulau Egghead berupa bintang dan juga simbol angka 5 bersamaan dengan munculnya ledakan api dan juga petir hitam. Kemudian muncul pengumuman dari salah seorang marinir yang mengatakan jika Saint Saron ada di pulau tersebut. Sementara itu, seorang seperti marinir tidak diperbolehkan untuk melihat Saron. Jika saja mereka berani menatap matanya secara langsung, maka kepala orang tersebut akan meledak. Adegan kemudian beralih ketika Luffy masih bertarung melawan Kizaru. Mereka tampak terengah-engah. Kizaru sempat mengatakan jika dirinya tidak bisa terus berjuang atau tidak bisa menyelesaikan misinya. Dengan secepat kilat Kizaru kemudian menyerang Vegapunk. Meski tembakan lasernya meleset, namun dia berhasil menghancurkan jalan awal yang membuat Vega Tank 8 kemudian langsung jatuh ke tanah. Lalu tiba-tiba saja muncul suara Saron di seluruh penjuru pulau Egghead. Saron kemudian mengatakan suatu hal, yaitu pasifista hentikan. Terdengar seperti suara nada mengancam. Semua orang kuat yang berada di pulau tersebut kemudian merasakan aura yang sangat tak biasa. Namun pertarungan antara Luffy dan juga Kizaru masih berlanjut. Luffy menyusul Kizaru. Kemudian Luffy memukul Kizaru dengan serangan barunya yakni Gomu Gomu no Stargan. Sehingga pukulan Luffy tersebut berhasil melukai wajah Kizaru yang kemudian menimbulkan efek banyak bintang. Kizaru menyadari jika hal ini akan sangat buruk. Lalu mereka berdua kemudian sama-sama jatuh ke tanah. Saron menatap Luffy ketika dia sedang terjatuh dan menyebutkan kata-kata bahwa Nika seperti tengah menyadari sesuatu. Lalu Saron kemudian berhadapan dengan Bonnie, Sanji, Vegapunk dan juga Frankie. Nampak di sana Bonnie kemudian berhasil menusuk dada Saron dengan menggunakan pedang miliknya. Terlihat wakil Aksamana bersiap untuk membantu Saron. Namun Saron kemudian memerintahkan kepada mereka untuk mundur.
Dia mengatakan jika sebenarnya dengan sangat mudah bisa menghindari serangan pedang Bonnie barusan. Kemudian dia mencabut pedang tersebut, lalu secara ajaib darah di tubuhnya kemudian menghilang. Saran kemudian mengeluarkan aura dari matanya untuk berhadapan dengan Bonnie dan juga Sanji. Namun anehnya kepala mereka berdua tidak meledak, meskipun Bonnie dan juga Sanji terluka di kepala akibat serangan Saturn. Lalu Kizaru kemudian menyampaikan permintaan maafnya kepada Saturn. Saturn kemudian mengatakan jika Kizaru sangat lambat menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Saturn yang tiba-tiba saja akan menginjak Luffy yang sudah tak berdaya di tanah. Namun Franky kemudian menyelamatkan Luffy dengan tangannya. Vegapunk, Bonnie, Sanji, dan Franky tidak berdaya dan tidak dapat bergerak lantaran kekuatan misterius dari Saturn. Dr. Vegapunk mengatakan jika ini bukanlah reaksi dari kekuatan ilmiah, melainkan kekuatan dari buah iblis. Kemudian memperlihatkan Saturn meremas Bonnie. Bonnie saat itu mengatakan kepada Saturn jika dirinya lah yang telah menghabisi ayahnya. Adegan lalu berpindah ke kilas balik. Saat Kuma memberitahu Bonnie ketika dirinya masih muda dulu mengenai nikah. Saat itu Kuma mengatakan kepada Bonnie jika dia ingin menjadi seorang pahlawan sehingga dapat memerdekakan orang lain layaknya nikah. Kembali ke masa sekarang di mana Saturn mengatakan kepada Bonnie jika ayahnya merupakan orang dari ras Bakennya, yang mana mereka merupakan orang-orang yang pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Adegan kemudian berpindah lagi ke masa lalu yakni tepatnya pada 47 tahun silam, menceritakan mengenai kisah Kuma yang berasal dari keluarga yang normal. Dia memiliki seorang ibu yang hanya manusia biasa sedangkan sang ayah merupakan seorang Bakennya. Suatu hari informasi mengenai identitas Kuma bocor sehingga seluruh keluarga Kuma kemudian ditangkap lalu dijadikan sebagai budak di Marijoa. Suatu hari ayah Kuma mengatakan sebuah cerita yang berkaitan dengan legenda nikah. Kala itu ayah Kuma mengatakan jika legenda tersebut telah turun-temurun diceritakan di kalangan ras Bakennya. Ayah Kuma kemudian membunyikan suara genderang pembebasan lalu saat itu Kuma yang masih kecil ikut menari bersama dengan lantunan genderang tersebut. Hingga tiba-tiba saja ayah Kuma ditembak di bagian kepalanya oleh Tenryubito lantaran dianggap menimbulkan kebisingan. Kembali lagi adegan beralih kepada 38 tahun yang lalu. Tenryubito menjelaskan jika setiap 3 tahun sekali para Tenryubito akan turun ke Marijoa. Di sana mereka akan mengadakan suatu permainan yang sangat kejam yakni berburu manusia. Mereka melakukan permainan tersebut di pulau yang tidak memiliki pemerintahan. Para Tenryubito melepaskan para budak-budak mereka yang bermasalah, kemudian mereka memusnahkan budak-budak tersebut bersama dengan penduduk asli pulau tersebut. Setelah itu, pemerintah dunia akan mengklaim pulau tersebut sebagai miliknya setelah memusnahkan para penduduk di sana. Tahun ini, tempat yang akan dijadikan sebagai permainan mereka adalah God Valley yang letaknya berada di West Blue. Raja God Valley mencoba untuk menghentikan hal tersebut. Namun dia dihabisi nyawanya oleh Saint Vigarland Garling. Saat itu pertandingan dimulai, di mana para Tenryubito berharap jika pertandingan tersebut dimenangkan oleh Garling yang kala itu terlihat tampan dan banyak disukai oleh para Tenryubito. Adegan kemudian beralih di mana seseorang mengatakan kepada Saturn jika mereka telah berhasil menangkap seseorang yang kabur yang merupakan anak suku Bakennya. Dilihatkan Kuma diseret ke lapangan oleh budak lainnya. Budak-budak itu sangat takut jika Kuma kabur karena hal itu dapat membahayakan para budak lainnya. Ketika sedang menyeret tubuh Kuma kecil, tiba-tiba saja muncul 2 orang budak lainnya dari atas bukit yakni Emporio Ivankov dan juga Ginny. Ivankov menyebutkan jika bocah tersebut adalah hadiah untuk tahun ini yang berasal dari suku Bakennya. Lalu Ginny mengatakan jika kakaknya juga sangat besar tetapi hanya di bagian kepalanya saja. Orang yang dimaksud Ginny adalah Ivankov. Sedangkan Ivankov tak menggubris omongan Ginny tersebut. Kemudian Ivanov mengatakan kepada Kuma jika dirinya lebih memilih untuk hidup. Lalu dia kemudian bertanya kepada Kuma tentang bagaimana dengan dirinya. Apakah Kuma memilih untuk hidup juga sama dengan dirinya? Atau lebih memilih untuk menyerah dan mati? Kemudian diperlihatkan bajak laut rak datang ke God Valley. Dilihatkan Kaido, Shiki, Charlotte, Lin, dan lainnya di sana. Sementara itu, Monkey D. Garp juga dikirim ke sana untuk menemui mereka. Diperlihatkan juga salah satu kru bajak laut rak lainnya yakni Gloriosa yang berasal dari Amesan Lily. Dalam turnamen budak tersebut terdapat sebuah peti yang akan diberikan kepada pemenang yang ternyata berisikan buah iblis. Di antara buah iblis yang menjadi hadiah tersebut adalah buah iblis milik Kaido dan juga milik Kuma. Di sisi lain dalam kesempatan kali ini, Kuma dan Ivankov memiliki rencana lain yakni mencuri buah iblis tersebut dan segera menggunakannya untuk melarikan diri. Setelah Ivankov berhasil mencuri peti yang berisi buah iblis, tiba-tiba dirinya diserang oleh Big Mom padahal di dalam peti tersebut berisi buah iblis Wowonomi. Sedangkan buah iblis lainnya yakni Niku Niku Nomi berhasil diambil lebih dulu oleh Kuma dan dia pun memakannya.
Di sisi lain diperlihatkan kelompok bajak laut Roger datang ke God Valley. Saat itu, Roger masih mengenakan topi jerami yang sebelumnya sudah diwariskan kepada Shanks. Lalu Shanks mewariskannya kepada Luffy saat ini. Berpindah menuju kerajaan Sorbet yang kemudian menjadi tempat bersembunyi bagi Ivankov, Ginny, dan juga Kuma. Setelah 8 tahun kejadian yang menimpa God Valley, diceritakan di kerajaan Sorbet. Hampir 1 dekade telah berlalu setelah Ivankov dan Ginny bertemu dengan Kuma. Saat ini usia Kuma adalah 17 tahun dan dia telah menjadi seorang pendeta. Karena buah iblisnya Kuma kini mampu menyembuhkan orang sakit dan lanjut usia dari rasa sakit yang mereka rasakan. Sehingga Kuma diberi sebutan dengan tangan ajaib oleh orang-orang desa. Sementara itu, Ginny juga saat ini sudah berusia 21 tahun dan sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan sangat populer di kalangan pemuda setempat. Di desa tempat mereka tinggal sedang terjadi krisis di mana banyak warga yang mengeluh tentang raja baru mereka yang berhati dingin dan juga pelit. Dia sering memaksa orang lemah dan sakit untuk membayar upeti kepada dirinya. Di sisi lain dilihatkan bagaimana upaya Kuma untuk menyembuhkan orang lain, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ginny yang melihat hal itu ternyata sedih dan sakit hati karena Kuma jadi pelampiasan rasa sakit orang-orang yang telah dia sembuhkan. Dan ketika Kuma berusia 22 tahun, Ginny secara belak-belakan melamar Kuma. Namun Kuma menolak lamaran tersebut. Kuma tak ingin kejadian yang sama di masa lalunya membuat Ginny sengsara karena menikah dengan ras yang benci pemerintah dunia. Kuma kemudian mengubah topik pembicaraannya, yaitu bercerita tentang dragon dan pasukan kebebasannya. Dalam percakapan tersebut Kuma menyampaikan bagaimana dragon yang sangat dia kagumi adalah seorang yang berani yang memiliki rasa keadilan. Oleh karena itu, Kuma ingin menjadi seperti dragon dan berlayar di lautan luas untuk menyelamatkan banyak orang. Di sisi lain, Kuma menemukan tentara raja menculik rakyatnya yang mengklaim jika mereka bisa menggunakan rakyat tersebut dengan sesuka hati karena undang-undang yang berlaku di sana. Undang-undang tersebut adalah membagi kerajaan menjadi 2 bagian, yaitu membuang tanah selatan yang terabaikan di mana para orang tua dan juga miskin tinggal di sana. Sedangkan wilayah utara sangat makmur. Selanjutnya Kuma dan Ginny akhirnya dipenjara karena protes dengan kebijakan tersebut. Namun tanpa diduga tentara kebebasan revolusioner membebaskan mereka. Pasukan tersebut dipimpin oleh Dragon dan Ivankov yang kemudian meminta mereka untuk bergabung dan mengubah dunia. Akhirnya Kuma dan Ginny setuju untuk bergabung dengan mereka. Namun Dragon menyadari jika mereka kekurangan sumber daya dan dana yang diperlukan yang kemudian membuat Kuma pada akhirnya kembali merawat gerejanya yang terletak di tanah selatan. Setelah bertahun-tahun Ginny berhasil naik pangkat menjadi anggota angkatan darat di pasukan revolusioner. Dia sangat bersemangat untuk bergabung dengan pasukan Kuma keesokan harinya dalam misi yang sangat penting. Namun sayang markas tentara revolusioner mendapatkan informasi jika Ginny telah diculik. Hal ini kemudian membuat Dragon dan seluruh pasukan revolusioner khawatir dan bertanya-tanya mengenai siapa musuh mereka kali ini. Mereka akhirnya harus terus melakukan rencana tanpa adanya salah satu pemimpin kunci mereka yaitu Ginny. Ginny diculik dan akan dijadikan istri oleh Tenryubito. Seluruh pasukan tentara revolusioner yang bersama dengan Ginny juga sudah dimusnahkan dalam serangan mendadak pemerintah dunia. Pasukan revolusi dan juga Kuma kemudian menjadi semakin ganas dalam pertempuran setelah mengetahui kabar tersebut. Tentara revolusioner menjemput orang-orang dari kerajaan Gua, dan Kuma juga berteleportasi ke pulau lain untuk membantu para pemberontak. Kuma berhasil mengakhiri pertempuran di pulau itu sendirian. Sedangkan Bonnie adalah anak yang lahir dari Ginny dan Tenryubito. 2 tahun kemudian Ginny terjangkit suatu penyakit yang sangat mematikan yang membuat seluruh tubuhnya akan menjadi biru dan kulit mereka akan menjadi keras seperti batu jika terkena sinar matahari. Ini adalah jenis penyakit yang sangat langka dan sangat mematikan yang lebih parah dari penyakit Amberle Syndrome yang pernah menimpa lo dulu. Karena penyakit tersebut, Ginny akhirnya dilepaskan oleh Tenryubito. Dia lalu kembali ke kerajaan Sorbet dan meninggalkan Bani bersama dengan para tetua yang ada di pulau tersebut. Sebelum sempat bertemu dengan yang lainnya, Ginny kemudian meninggal. Kuma yang menemukan Ginny sudah tak bernyawa, kemudian membaringkan Ginny untuk beristirahat. Setelah itu, Kuma memutuskan untuk merawat dan membesarkan Bonnie dengan bantuan dari para tetua. Tak disangka Bonnie ternyata mengedah penyakit Savior Scale juga yang kemudian membuat Kuma fokus merawat Bonnie dan keluar dari tentara revolusioner. Kuma tinggal bersama dengan Bonnie dalam sebuah gereja. Di sana, Kuma banyak memberikan Bonnie buku-buku tentang berbagai pulau agar Bonnie bisa membacanya. Dia sangat menghindari cahaya alami untuk kesehatan Bonnie agar tidak terjadi hal yang sama seperti Ginny. Namun Kuma harus mengetahui hal yang sangat menyakitkan ketika seorang dokter mengatakan kepadanya jika Bonnie akan mati saat menginjak usia 10 tahun.
Bonnie mendengar percakapan tersebut namun dia salah paham dengan percakapan tersebut. Dia malah mengira jika dirinya akan sembuh ketika berusia 10 tahun. Sementara Kuma yang melihat kebahagiaan Bonnie tersebut tidak mampu untuk menyampaikan yang sesungguhnya kepada Bani. Sementara itu mantan Raja Sorbet kembali ke kerajaan Sorbet lalu menghabisi warga yang ada di sana. Dan warga di sana kemudian berbondong-bondong untuk meminta bantuan Kuma. Raja Bekori mendengar berita mengenai apa yang dilakukan oleh kerajaan gua di sana yakni membakar Great Terminal. Sehingga dia kemudian melakukan hal yang sama di kerajaan Sorbet dengan membakar desa-desa dan juga menembak orang-orang yang melakukan protes. Kuma yang mengetahui hal itu kemudian marah dan menghancurkan istana dan mengalahkan Raja Bekori sendirian. Kuma kemudian menjadi raja baru di kerajaan Sorbet atas permintaan rakyat di sana. Namun dirinya ternyata masih tinggal di gereja dan yang menjalankan kerajaan Sorbet adalah Raja Bulldog. Suatu hari, Bonnie diketahui memakan buah Toshi-Toshinomi namun tidak secara sengaja. Raja Bulldog kemudian membawa berita buruk kepada Kuma jika mantan Raja Bekori melarikan diri lagi dan saat ini pemerintah dunia malah berada di pihaknya. Pemerintah dunia membantu Bekori agar bisa kembali merebut kerajaan Sorbet. Kuma saat itu berniat untuk menghancurkan Bekori selamanya, meskipun setelah itu dirinya tidak bisa lagi berada di kerajaan Sorbet. Setelah berhasil menenggelamkan semua kapal yang membantu Bekori, Kuma kemudian melarikan diri ke laut dan memutuskan untuk menjadi bajak laut. Sehingga membuat dirinya kemudian menjadi buronan dengan harga bounty yang sangat tinggi. Di sisi lain, Bonnie tinggal bersama dengan Connie di kastil kerajaan Sorbet. Dirinya terus mencari obat untuk menyembuhkan penyakit Bonnie. Kemudian Kuma kembali bertemu lagi dengan Dragon yang kala itu Dragon memberitahu Kuma jika Ivankov dan Inazuma sudah ditangkap dan dipenjara. Sementara itu, Kuma kini sudah menjadi Raja Tilan dan menjadi bajak laut. Cerita berlanjut di Kilas Balik Kuma. Kizaru beserta anak buahnya datang ke markas Dr. Vegapunk. Markas lainnya yang terletak di Penghazard telah meledak yang terjadi secara misterius. Saat itu, Kizaru membawa Dandan Musi Saint Saren kepada Dr. Vegapunk. Yang mana inti dari pembicaraan tersebut adalah meminta agar Dr. Vegapunk mau membuat Kuma dijadikan sebagai bahan percobaan alias senjata dari manusia yang berbentuk pasifista. Meski pada awalnya Dr. Vegapunk tidak menyetujui hal tersebut lantaran dia sama saja dengan menghabisi nyawa manusia. Dan parahnya lagi, hal itu juga akan membuat Kuma menjadi senjata seutuhnya yang tidak memiliki akal serta perasaan. Namun pada akhirnya, Dr. Vegapunk harus melakukan hal tersebut. Karena Saint Saren telah melakukan hal licik yakni menyendera Bonnie sehingga pada akhirnya operasi pun tetap dilanjutkan. Tak hanya itu, Dr. Vegapunk juga melakukan operasi kepada Bonnie untuk menyembuhkan penyakit langkanya yakni Silver Scale. Setelahnya mereka berdua melakukan operasi yang memakan waktu hampir 2 tahun lamanya. Dan setelah 2 tahun itu, Bonnie kemudian dikembalikan ke kerajaan Sorbet, namun tidak bebas. Karena dirinya selalu diawasi oleh utusan pemerintah dunia tanpa sepengetahuannya. Dan Kuma juga kembali ke sana namun dirinya hanya sebentar. Karena dia hanya mengantar Bonnie untuk dititipkan kepada orang-orang kepercayaannya. Kuma berjanji kepada Bonnie akan kembali menemuinya setidaknya setahun kemudian. Namun di sini Kuma sangat sadar jika hal itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena setelah ini dirinya pasti akan melupakan segalanya dan menjadi senjata bagi pemerintah dunia. Bonnie yang masih kecil tidak tahu mengenai hal itu. Dirinya hanya mempercayai janji ayahnya tersebut. Setelah itu Kuma pun kembali. Di sini dia pada akhirnya bergabung menjadi anggota Shichibukai yang sempat membuat Shichibukai lainnya terkejut dengan kedatangan Kuma kali ini. Kuma kemudian menuliskan surat kepada Bonnie dan mengatakan keadaan Kuma yang saat ini masih berlayar dan dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, Kuma mengirimkan surat tersebut dengan sangat hati-hati. Kemudian Kuma tinggal di desa Lufia itu berada di desa Fuchsia. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kampung halaman Luffy pada 3 tahun yang lalu di Gunung Kolubo kerajaan Goa East Blue. Saat itu, Kuma tengah memperhatikan ada seorang anak kecil tengah berlatih dan meneriakkan kata Gomomu X. Dia juga telah menghancurkan batu berukuran besar yang membuat harimau dan buaya yang sedang berlatih dengannya menjadi ketakutan. Saat itu, Kuma teringat obrolannya dengan Dragon di kapal. Kuma beranggapan jika Dragon sangat mengenal pulau itu. Kuma mengatakan kepada Dragon jika dirinya pernah bertemu dengan seorang anak muda di desa tersebut. Namun tiba-tiba Dragon menghentikan ucapan Kuma dan mengatakan jika anak adalah titik kelemahan orang tua mereka. Kuma sangat terkejut mendengar hal itu dari Dragon. Dia pun kemudian meminta maaf kepada Dragon serta berusaha untuk melupakan apa saja yang pernah dia lihat. Kembali lagi ke bagian ketika Kuma masih terus mengawasi latihan Luffy. Saat itu, Luffy berusia 16 tahun. Saat sedang asyik mengamati Luffy,
Tiba-tiba saja ada panggilan yang kemudian membuat Kuma tiba-tiba saja menghilang dengan cepat. Luffy saat itu juga sadar jika ada seseorang yang mengemati latihannya dan berniat untuk mengalahkannya. Ternyata saat itu Kuma mendapatkan panggilan dari pemerintah yang memerintahkan Kuma untuk menghajar bajak laut yang telah menjarah kapal milik pedagang. Kuma lalu melaksanakan tugas tersebut dengan sangat cepat dan mudah. Setelah itu dirinya menuliskan surat untuk Bonnie dan mengatakan jika dunia luar sangatlah indah dan juga dia sangat ingin melihat wajah Bonnie. Dan Bonnie juga merindukan ayahnya setiap hari. Sehingga dia selalu menunggu kiriman surat dari Kuma di kerajaan Sorbet. Ternyata setiap surat yang dikirim oleh Kuma dibaca oleh Alpha yang merawat Bunny. Alpha selalu membaca surat-surat tersebut dan merasa sangat sedih sehingga dia kemudian menyobek surat-surat itu. Lalu Alpha masuk ke dalam kamar Bonnie dan menyuruhnya untuk meminum obat. Meskipun sangat pahit, Bonnie tetap harus meminumnya karena obat tersebut sangat manjur. Padahal yang diminum Bonnie itu bukanlah obat, namun placebo atau obat kosong rasa jeruk. Cerita kemudian berpindah ke laboratorium dari Egghead. Saat itu, kepala Vegapunk sudah tidak besar lagi karena dia telah memotongnya dan menanamkan apel separuh di atasnya. Saat itu, Vegapunk juga telah selesai membuat kloningan Stussy yang nantinya akan menjadi anggota CP0. Dia kemudian melakukan proses selanjutnya kepada Kuma, yaitu memulai proses penghilangan sifat manusia pada otak Kuma saat itu. Di sisi lain, Kuma tetap menuliskan surat kepada Bonnie yang tanpa diketahuinya jika surat-surat tersebut tidak pernah sampai kepadanya. Di tempat lain, saat ini di kerajaan Sorbet sedang dalam keadaan bersukacita karena mereka tengah mengadakan pesta ulang tahun untuk Bonnie. Di saat semua orang sang terlelap karena kelelahan berpesta, Bonnie kemudian diam-diam menggeledah gereja untuk memastikan jika dia akan menemukan surat dari ayahnya. Namun sayang Bonnie tak kunjung menemukannya. Adegan kemudian berpindah ke markas pasukan revolusi di Batigo, yang mendengar kabar jika Kuma telah menyelamatkan pasukan revolusi yang tengah terdesak oleh angkatan laut. Namun Kuma kemudian langsung menghilang tanpa mengatakan apapun. Sehingga Dragon beranggapan pasti Kuma memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya melakukan hal itu. Di sisi lain di kerajaan Sorobet terdengar kabar yang menggembirakan. Hal itu karena Bonnie sudah dinyatakan sembuh dari sakitnya dan juga permata biru yang ada di wajahnya juga telah menghilang. Namun Alpha masih tidak mengizinkan Bonnie untuk pergi kemanapun meskipun dirinya telah sembuh. Connie saat itu menyadari jika Alpha adalah utusan pemerintah dunia, karena dirinya telah mengetahui rahasianya setelah mereka keceplosan saat mabuk dalam pesta. Oleh karena itu, Connie juga tidak percaya jika selama ini Kuma tidak pernah mengirimi Bonnie surat. Sehingga Connie berinisiatif agar Bonnie bisa kabur. Connie kemudian menyuruh Bonnie pergi ke dermaga dan berlayar bersama Gyogyo, Toh, Potato dan lainnya untuk mencari keberadaan Kuma. Akhirnya Bonnie bisa melarikan diri atas bantuan Connie dan juga Gyogyo. Alpha yang mengetahui hal itu sangat marah dan pergi ke dermaga untuk mencari keberadaan Bonnie. Alpha kemudian melompat untuk bisa sampai ke kapal Bonnie. Namun hal itu bisa diatasi oleh Bonnie yang memukul Alpha dengan tangan besarnya yang mirip dengan mode Gigandi milik Luffy. Akhirnya Bonnie bisa selamat dari belenggu Alpha dan juga pemerintah dunia. Setelah itu, berita mengenai kaburnya Bonnie sampai kepada pemerintah dunia, yang kemudian membuat kapal Bonnie Jetty terkenal dan menjadi bajak laut yang sangat dicari. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan peristiwa di Thriller Bark, Sabaody dan Submit World dari sudut pandang Kuma. Saat itu, Kuma juga pernah mengatakan kepada Dr. Vegapunk jika Luffy adalah orang yang akan menjadi penyelamat dunia dan dia sangat meyakini hal itu. Semula Dr. Vegapunk tidak setuju untuk menghapuskan kepribadian dan ingatan Kuma secara menyeluruh. Namun Kuma bisik keras agar Dr. Vegapunk melakukannya. Dr. Vegapunk tidak bisa menolak hal itu. Dia kemudian setuju untuk menghapuskan semua ingatan Kuma dan menyimpannya di Popo Bubble.